Baik, kita lanjut lagi di pertemuan kelima materi tentang konsep desain arsitektur. Nah, setelah kemarin kita membuat konsep desain arsitektur, maka untuk minggu ini kita lanjut ke konsep bentuk. Jadi pada saat kita membuat sebuah proses desain arsitektur, salah satu hal yang paling penting dikerjakan adalah konsep bentuk itu sendiri. Kenapa demikian? Karena proses penelusuran gagasan itu harus disampaikan secara visual dalam bentuk yang bisa dipandang atau ditangkap oleh mata, sehingga kekuatan dari sebuah desain arsitektur itu paling tidak salah satu yang paling utama adalah di konsep bentuknya ini, karena disinilah tanggapan pertama orang pada saat melihat bangunan yang akan kita kerjakan. Nah, untuk konsep bentuk itu sendiri, arsitek bisa menerjemahkannya dalam beberapa pilihan. Yaitu pertama, misalnya konsep bentuk itu diarahkan untuk menyampaikan pertama untuk citra bangunan. Jadi bagaimana bangunan ini nanti akan dicitrakan ke pengunjung atau ke orang yang akan melihatnya. Kemudian ekspresi desainnya juga bisa untuk menerjemahkan ekspresi desainnya. Kemudian ini sudah, kemudian orientasinya juga. Jadi dari konsep desain kita bisa menerjemahkan bangunan ini diorientasikan untuk kebutuhan apa misalnya. Kemudian rekayasa fasadnya juga bisa untuk diterjemahkan dalam konsep bentuknya. Kemudian konsep bentuk juga nanti akan menentukan kondisi atau atmosfer ruangan yang ingin ditampilkan kepada pengunjung. Nah, dari proses penerjemahan konsep itu sebenarnya ada beberapa pilihan strategi juga. Jadi strategi ini adalah jalan atau cara yang dilakukan oleh arsitek untuk menerjemahkan konsep yang tadi sudah ditentukan. Jadi misalnya kita sudah memilih satu konsep tertentu, maka hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan adalah bagaimana menerjemahkan konsep itu dalam bentuk desain fisik yang terlihat. Nah, strategi ini adalah cara yang dilakukan oleh arsitek untuk mengaplikasikan konsep tersebut dalam bentuk-bentukan tertentu. Nah, pilihannya, modenya itu ada 5 yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah analogi, kemudian metafora, ketiga esensial, keempat programatik, dan yang terakhir adalah strategi idealis. Nah, masing-masing ini nanti akan kita jelaskan satu-satu dan contohnya juga seperti apa. Nah, pertama untuk analogi. Jadi dengan strategi di konsep bentuk analogis ini sebenarnya arsitek berupaya untuk menampilkan hubungan keterkaitan secara langsung. Jadi ini termasuk yang paling sering ya digunakan oleh arsitek. Jadi bentuk-bentuk bangunan yang ditampilkan seperti ini misalnya itu dikaitkan langsung dengan hal atau referensi tertentu yang secara implisit mempengaruhi bentuk dari bangunan itu. Jadi misalnya bangunan ini dianalogikan terhadap sebuah bentuk bunga dan bentuknya boleh dibilang hampir sama atau persis. Kemudian dianalogikan atau dimasukkan bentuknya dalam bentuk karakteristik bangunan kita. Jadi proses analogi ini juga bisa menyangkut soal hubungan sifatnya. Jadi tidak hanya melulu bentuknya. Bentuknya tentu paling sering digunakan, tapi sifat juga bisa. Kemudian karakteristik struktur juga dapat digunakan sebagai analogi bentuk dalam penelusuran bentuk. Dan ini bisa diasosiasikan langsung atau secara harfiah. Jadi tidak terlalu banyak penambahan atau pengulangan bentuk dari bentuk aslinya. Nah, jadi misalnya ini bentuk seperti bentukan kepala manusia, kemudian dianalogikan ke dalam bentuk bangunan.
Nah, itu strategi pertama. Kemudian strategi kedua adalah metafora. Jadi metafora ini agak sedikit abstrak, lebih abstrak, tapi modusnya sama dengan analogis tadi. Dia menampilkan keserupaan atau kesamaan, tapi modusnya secara eksplisit atau tidak secara langsung. Jadi pada strategi bentuk desain ini, arsitek mengambil bentuk-bentuk tertentu yang seolah-olah mirip pada satu referensi tertentu. Jadi contohnya bangunan ini, gereja ini, dia mengambil metafora atau kesamaan yang eksplisit dari beberapa bentuk yang seolah-olah mirip dengan bentukan gereja ini. Jadi bisa seperti bentukan tangan yang sedang berdoa, bentukan kapal laut yang sedang berlayar, bentukan burung dara yang sedang berenang, atau bentukan topi saudagar Inggris. Nah, ini sebenarnya modus atau strategi yang digunakan oleh arsitek untuk melakukan proses-proses imajinatif yang cenderung abstrak ya. Jadi tujuannya sebenarnya untuk mentransformasikan aspek-aspek yang tidak begitu terlihat dalam sebuah bentuk, sehingga orang bisa sedikit bermain imajinasi dan menebak-nebak bentukan ini sebenarnya referensinya apa gitu. Nah, itu salah satu strategi juga. Kemudian strategi yang ketiga adalah esensial. Jadi penelusuran bentuknya ini didasarkan terhadap bagaimana pada proses ini arsitek berupaya untuk menemukan hakikat yang dapat menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan desainnya. Jadi contohnya di bangunan Wisma Dharmala ini, isu utama dari perancangan bangunan ini adalah bagaimana merancang bangunan tinggi yang memiliki karakteristik yang dapat menyelesaikan isu tentang arsitektur tropis. Maka hadirlah strategi desain yang esensial dengan mengadaptasi bentuk-bentukan arsitektur tropis pada bangunan tinggi seperti ini. Jadi bentukan atap, bentukan kolom, kemudian plat-platnya sangat esensial untuk menjawab isu-isu tentang arsitektur tropis itu sendiri. Sama dengan bangunan gedung Rektorat Universitas Islam di Jakarta ini. Dia juga mengadaptasi isu atau identifikasi isu terhadap arsitektur tropis yang ada di Indonesia. Nah, kemudian strategi yang keempat adalah programatik. Nah, penelusuran ide programatik ini lebih banyak didasarkan terhadap kebutuhan ruang atau aktivitas yang akan dilakukan dalam desain. Jadi programatik ini lebih banyak dipengaruhi oleh kegiatan kita pada saat melakukan program ruang atau programming. Jadi dalam proses programming akan memberikan abstraksi yang paling mendasar dalam memenuhi fungsi ruang dan kebutuhan fisik pengguna. Jadi semua jenis-jenis bentuk yang hadir di strategi programatik ini merupakan jawaban dari proses kebutuhan ruang yang ada di programming. Nah, yang terakhir adalah proses idealis. Ini juga modus yang paling sering digunakan arsitek, yaitu penelusuran bentuk yang didasari oleh visi atau pemikiran arsitek ke depan sebagai proses kreatif yang biasanya banyak mengandalkan intuisi, pandangan, atau persepsi arsitek dalam menerjemahkan desainnya. Jadi boleh dibilang strategi ini strategi yang paling abstrak, paling sulit ditebak referensi idenya, karena di strategi desain idealis inilah arsitek biasanya memunculkan ide-ide yang di luar dari pemikiran orang lain. Boleh dibilang di strategi inilah arsitek kecenderungan egosentrisnya untuk membuat sebuah bentukan-bentukan aneh tertentu muncul sehingga menghasilkan konsepsi bentuk pada bangunannya. Tapi seidealis apapun pemikiran itu,
seorang arsitek juga harus dapat menjelaskan argumentasi logisnya, bentukan-bentukan itu hadirnya dari mana dan filosofinya untuk apa. Nah, kemudian ketika tahapan strategi penelusuran bentuknya sudah kita mulai, sudah kita lakukan, dan sudah dipilih modusnya seperti apa, maka tahapan yang selanjutnya kita lakukan adalah transformasi bentuknya. Jadi bagaimana proses penelusuran bentuk itu bisa direkayasa dari bentuk dasar menjadi bentukan akhir yang ingin ditampilkan dalam desain. Jadi intinya di proses transformasi desain ini adalah ada sebuah proses peralihan bentuk, baik itu dengan menambahkan, mengurangi, mengubah orientasi, atau menggabungkan bentuk-bentuk lain yang akhirnya nanti menjadi bentuk final dari sebuah desain arsitektur. Nah, ini prosesnya juga bisa sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jadi kenapa kita harus melakukan site research dulu sebelum melakukan konsep analisa bentuk ini, karena kondisi lingkungan sekitar sangat berpengaruh pada proses transformasi bentuk ini. Kemudian respon arsiteknya juga tentunya terhadap iklim, vegetasi, ini juga hal-hal yang kita analisis di site research kemarin. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses transformasi bentuk ini. Jadi fungsi bangunan tentunya, program ruang, kemudian analisis kebutuhan ruangnya juga nanti akan mempengaruhi proses transformasi bentuknya. Kemudian siapa penggunanya juga berpengaruh, site-nya tentunya tadi kita sudah sampaikan. Kemudian yang terakhir, idealisme arsiteknya, yaitu bentukan-bentukan apa sih yang menjadi visi atau intuisi arsiteknya untuk perancangan bangunan ini. Nah, dalam proses transformasi bentuk itu juga prosesnya harus diolah secara bertahap. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba harus hadir desain bangunan final seperti ini. Nah, ini yang akan menjadi tanda tanya ketika bangunan ini tiba-tiba muncul seperti ini tanpa didahului oleh proses yang bertahap seperti ini. Karena setiap bentukan yang hadir dari sebuah perancangan harus dipertanggungjawabkan dalam argumentasi logis dan proses yang bertahap seperti ini. Jadi diharapkan nantinya desain yang final yang disampaikan dapat dimengerti oleh setiap orang yang melihat proses desain ini. Saya rasa itu untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.